Selamat datang di video tutorial berikutnya. Di video ini saya ingin share bagaimana caranya memastikan atau melihat hasil pekerjaan siswa dari soal yang sudah kita buat dan kita bagikan linknya kepada para peserta didik. Nah, seperti biasa akses Google dan pastikan kita sudah login atau sudah masuk. Tandanya yang di sebelah sini bukan lagi tulisan login atau masuk, tapi sudah menjadi simbol dari akun Gmail kita. Kemudian kita tinggal klik saja drive.google.com, enter. Nah, maka otomatis kita sudah masuk ke Google Drive yang kita miliki. Nah, kemudian di sini kita cari form yang kita ingin, soal yang kita ingin lihat. Nah, kita ingin lihat jawaban anak-anak di soal latihan grammar ini kan yang ingin kita buat. Jadi langsung saja klik 2 kali, maka otomatis dia akan terbuka. Nah, ini adalah soal yang kita miliki. Ya, terdiri dari 2 bagian, bagian 1 data diri, bagian 2 adalah bagian soal. Nah, kemudian kita ingin ngecek jawaban atau respon siswa. Kita lihat di bagian atas ini ada 2 opsi. Opsi yang satu adalah pertanyaan, inilah bagian pertanyaan yang tadi kita buat. Opsi kedua adalah bagian respon. Coba kita klik di bagian respons ya. Di sini ada angka 2. Artinya sejauh ini udah ada 2 respon yang masuk. Coba kita cek. Klik respon. Nah, di sini kita lihat ada 2 tanggapan, ya, 2 tanggapan. Kemudian di sini ringkasan, pertanyaan, dan juga individual. Ya, kita lihat bagian ringkasan. Nah, bagian ringkasan ini kita lihat rata-ratanya itu 5 dapatnya, ya, mediannya 2, rentangnya 2 sampai 8 poin. Kemudian nih nama lengkap siswa yang sudah menjawab ada 2 tanggapan, yang satu saya Ditri Asmara, satu lagi Doni Alamsyah. Ya, ternyata di sini ada 2 jawaban. Jadi kalau misalkan kita mengadakan sebuah tes, kebetulan nama siswa tersebut belum masuk, artinya kita bisa ngecek, oh ternyata kamu belum ngerjain nih, jawaban kamu belum masuk. Nah, itu nama lengkap. Nah, dari kelas kita juga bisa lihat, oh ada 2 tanggapan, masing-masing itu dari 5B 1 orang 50% dan 5A itu 1 orang juga 50%. Lalu tokennya, 2 tanggapan ini ternyata tokennya betul semua, I am smart 100% ya. Lalu untuk soal, nah untuk soal pertama nih, 1 dari 2 tanggapan yang benar, 1 orang benar. Kemudian yang di sini Rice, 1 dari 2 tanggapan yang benar, hanya ini 1 orang yang benar. Lalu yang ini 1 dari 2 tanggapan benar, 1 dari 2 tanggapan benar, 1 dari 2 tanggapan juga benar. Karena kebetulan kedua orang ini jawabannya semuanya beda ya. Jadi nanti kalau jawabannya misalkan sudah lengkap 20 anak, maka kita bisa dilihat di sini dari 20 siswa berapa siswa jawaban yang benar di nomor ini. Misalkan sudah 19 siswa yang benar, 1 siswanya yang salah, artinya berarti pemahaman siswa di poin soal ini sudah sangat baik ya. Misalkan di sini dari 20 anak nantinya yang benar hanya 5. Oh, berarti di soal ini anak-anak masih mengalami kesulitan. Kita bisa perdalam lagi, kita bisa bahas lagi. Itu ya. Kemudian itu kan yang part ringkasan. Kita juga bisa cek di part pertanyaan juga ada. Kita bisa cek, lalu di individual juga ada. Kita bisa cek juga. Ini jawaban individualnya ya, jawaban dari anak-anak ya. Kemudian kita biasanya hanya melihat bagian ringkasannya saja. Untuk yang individual dan pertanyaannya agak terlalu detail. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa nggak sih data-data ini kita miliki di desktop atau di laptop kita, bukan secara online, bisa saja di sini. Nah, di sini ada icon berwarna hijau ya, tulisannya membuat spreadsheet. Ini kita klik aja, klik kiri. Nah, lalu ini nyala buat spreadsheet baru. Kemudian langsung saja kita klik di sini buat ya. Saya ulang lagi bagaimana kita merekap ini dalam sebuah file Excel. Kita klik di sini, kan tadi pertanyaan, kemudian respon, dan kita klik di sini ya. Klik, pastikan ini sudah terpilih dan kita buat, klik ya, menautkan ke spreadsheet.
maka spreadsheetnya akan muncul. Nah, ini dia, di sini timestamp, kita tahu anak itu mengerjakan kapan, jam berapa, tanggal berapa. Kita tahu anak itu skornya berapa, 2 dari 10 benar, 8 dari 10 benar. Ini siapa, datanya siapa, ini tokennya gimana. Nah, ini jawaban anak-anak per nomor, bisa kita identifikasi, bisa kita lihat. Tapi ini kan masih online ya, gimana caranya kita nyimpan di laptop kita biar datanya aman, nggak hilang juga. Sebenarnya data online juga aman sih, asal kita nggak lupa passwordnya. Nah, kita klik di sini file, kita download Microsoft Excel, download. Jadi otomatis akan masuk di sini, ya, masuk di sini. Dan data ini itu tersimpan di laptop yang kita miliki. Akan terbuka filenya. Ini kebetulan Microsoft Excel saya agak sedikit bermasalah, tapi kalau teman-teman Microsoft Excel-nya benar, saya yakin bisa terbuka dengan baik. Ya, jadi mohon maaf saya tidak bisa tampilkan karena memang ada sedikit masalah di Microsoft yang sedang saya gunakan saat ini. Tapi intinya adalah seperti itu. Bagaimana teman-teman juga bisa mendownload file ini, tinggal klik file, lalu cobalah untuk download dan jadikan Microsoft Excel, lalu periksa filenya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah dijabarkan di rangkaian video tutorial ini.